Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang berjudul Tanah Wakaf di Kota P. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kota P selalu punya cara untuk terasa lembab sekaligus gerah di saat yang bersamaan. Sore itu langit berwarna jingga pekat, hampir menyerupai warna karat pada pagar-pagar tua di sepanjang gang sempit yang saya lalui. Di pundak saya, tas keril berisi pakaian dan buku-buku kuliah terasa semakin berat. Langkah saya terhenti di depan sebuah bangunan 2 lantai dengan cat putih yang sudah mengelupas di sana-sini, menampakkan lumut hijau kehitaman yang menjalar seperti urat nadi. "Cari siapa, Mas?" Suara parau seorang bapak tua dari rumah sebelah mengejutkan saya. "Oh, ini Pak, saya penghuni baru di kos Pak Haji ini," jawab saya sambil berusaha sopan. Bapak itu hanya mengangguk pelan, matanya menatap saya dengan tatapan yang sulit diartikan, antara kasihan dan menyelidiki. Ia kemudian berlalu tanpa kata lagi, meninggalkan saya dengan suara gesekan sendal jepitnya yang menjauh. Saya mendorong pintu gerbang kayu berlapis besi itu. Suaranya melengking panjang, membelah kesunyian sore. Begitu kaki saya menginjak lantai semen di area parkir motor, hawa dingin yang tidak wajar langsung menyergap tengkuk saya. Padahal saat itu suhu di luar mungkin masih sekitar 30 derajat Celcius. Di beranda, saya melihat 2 orang wanita sedang duduk di kursi plastik. Yang satu tampak lebih muda, mungkin awal 30-an, sedang mengipasi diri dengan buku. Belakangan saya tahu itu Mbak Sita. Di sebelahnya seorang wanita yang lebih tenang, Mbak Rina, sedang melipat jemuran dengan gerakan yang sangat kaku. "Permisi Mbak, saya penghuni baru kamar nomor 3. Sapa saya memecah kecanggungan. Mbak Sita menoleh, ia tersenyum, tapi matanya tidak ikut tersenyum. "Oh, Mas yang dari luar kota itu ya? Masuk saja Mas, kuncinya sudah nempel di pintu kamarnya kok." "Saya Sita, ini Mbak Rina." Mbak Rina hanya mengangguk kecil. Ia menatap saya sebentar, lalu beralih menatap lorong gelap di belakang saya yang menuju ke arah kamar mandi umum dan dapur. "Mas, kalau malam lampunya dinyalakan saja semuanya ya. Jangan dibiasakan gelap-gelapan di lorong ini," ucap Mbak Rina tiba-tiba dengan nada datar namun penuh penekanan. "Oh iya Mbak, listriknya aman kan?" tanya saya mencoba mencairkan suasana. "Aman, cuma ya itu biar terang saja, biar kelihatan mana yang orang, mana yang bukan," timbal Mbak Sita dengan tawa kecil yang terdengar dipaksakan. Tawa itu justru membuat saya merinding. Saya masuk ke dalam kamar. Ukurannya tidak terlalu besar, cukup untuk 1 kasur busa, 1 lemari kayu tua, dan sebuah meja belajar yang permukaannya sudah kusam. Aroma kamar itu sangat khas. Bau apek kayu lama bercampur dengan wangi kapur barus yang menyengat. Saya meletakkan tas, lalu duduk di pinggir kasur. Entah kenapa meskipun matahari masih menyisakan sedikit cahaya di ufuk barat, kamar ini terasa sangat gelap. Saya mencoba menyalakan lampu neon di langit-langit. Lampu itu berkedip-kedip beberapa kali sebelum akhirnya menyala dengan cahaya putih pucat yang bergetar. Saat saya hendak menutup pintu, saya melihat Mbak Sita dan Mbak Rina masih duduk di beranda. Mereka tidak berbincang, mereka hanya duduk diam, menatap ke arah gerbang depan, seolah-olah sedang menunggu sesuatu yang sangat penting. Atau mungkin mereka sedang enggan menoleh ke belakang, ke arah lorong tempat kamar saya berada. "Baru juga hari pertama," gumam saya menenangkan diri. Namun saat saya baru saja hendak merebahkan badan, saya mendengar suara srek-srek pelan dari bawah kolong tempat tidur. Saya terdiam,
menahan nafas, suara itu hilang. Tapi saat itulah saya menyadari satu hal. Di kamar ini, meski jendela sudah ditutup rapat, gordennya sedikit bergoyang, seolah ada seseorang yang baru saja berdiri di baliknya. Saya mencoba memejamkan mata, namun dalam hati saya bertanya-tanya, mengapa kos di pusat kota sepadat ini bisa terasa begitu sunyi dan berat? Seolah-olah udara di sini tidak pernah mengalir keluar, terjebak bersama segala rahasia yang terkubur di bawah lantainya. Memasuki hari ketiga, euforia menjadi mahasiswa baru di kota P perlahan mulai terkikis oleh suasana kos yang semakin hari terasa semakin menekan. Kamar nomor 3 yang saya tempati bukan lagi sekedar tempat istirahat, melainkan kotak beton yang membuat saya sering terjaga di tengah malam tanpa alasan yang jelas. Ada sesuatu tentang tekstur udara di lorong kos ini. Terasa tebal, seolah-olah saya harus membelah sesuatu yang tidak kasat mata setiap kali ingin menuju ke dapur. Gangguan itu dimulai dari hal-hal yang saya anggap biasa. Sore itu sepulang kuliah, saya meletakkan kunci motor di atas meja belajar. Saya sangat ingat posisi kunci itu di samping buku catatan. Namun setelah saya selesai mandi dan hendak keluar mencari makan, kunci itu hilang. Saya mengobrak-abrik seluruh isi kamar hingga keringat dingin bercucuran. "Mencari apa, Mas?" Suara Mbak Rina terdengar dari balik pintu kamar yang terbuka sedikit. Ia berdiri di sana memegang baskom pakaian. Wajahnya yang pucat tampak semakin layu di bawah cahaya lampu lorong yang kekuningan. "Ini Mbak, kunci motor saya perasaan tadi di atas meja." Mbak Rina tidak masuk ke kamar saya. Ia hanya berdiri di ambang pintu, matanya menatap tajam ke arah kolong lemari kayu saya. "Coba lihat di bawah sana, kadang ada yang suka bercanda di sini, mereka suka barang yang sering kita pegang." Saya berjongkok menyapu debu di bawah lemari yang jaraknya hanya beberapa sentimeter dari lantai. Benar saja kunci motor saya di sana, di sudut paling dalam yang tidak mungkin terjangkau hanya karena tersenggol. Saat saya menarik kunci itu, jari saya menyentuh sesuatu yang dingin dan kenyal seperti rambut manusia. Saya tersentak dan menarik tangan dengan cepat. Namun saat saya senter dengan ponsel, di sana tidak ada apa-apa selain gumpalan debu hitam. "Makanya Mas," Mbak Rina melanjutkan. Suaranya merendah hampir berbisik. "Kalau masuk kamar ucapkan salam. Mau ada orang atau tidak, ucapkan saja, biar mereka tahu kalau Mas itu tamu yang punya tata krama." Kata-kata Mbak Rina terus terngiang saat malam mulai larut. Jam menunjukkan pukul 22. Kos-kosan ini mendadak menjadi sangat sunyi. Sebuah kesunyian yang tidak alami untuk bangunan yang dihuni oleh beberapa kepala. Tidak ada suara televisi, tidak ada suara tawa dari kamar Mbak Sita. Yang ada hanyalah suara detak jam dinding yang saya dengar seperti ketukan palu di tengah malam. Saya mencoba mengerjakan tugas di meja belajar. Tiba-tiba lubang hidung saya menangkap aroma yang sangat tajam. Bukan bau apek, melainkan bau melati yang sangat kuat. Seolah-olah ada serumpun bunga melati yang baru saja diletakkan tepat di belakang kursi saya. Aroma itu begitu pekat hingga membuat paru-paru saya terasa sesak. Suara itu terdengar lagi, kali ini asalnya dari lorong. Bunyi seperti kain panjang yang diseret di atas lantai semen yang kasar. Saya memberanikan diri mengintip lewat celah ventilasi di atas pintu kamar. Lorong itu kosong. Lampu neon di ujung lorong dekat kamar mandi berkedip-kedip ritmis, menciptakan bayangan panjang yang seolah bergerak-gerak di dinding. Namun saat saya hendak kembali ke meja, telinga saya menangkap suara langkah kaki. Langkah itu berat, mantap, dan lambat. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamar saya. Jantung saya berdegup kencang hingga terasa ketenggorokan. Saya menunggu pintu itu diketuk, atau setidaknya ada suara orang memanggil nama saya. Hening. Saya memberanikan diri mendekat ke pintu, menempelkan telinga ke kayu jati tua yang dingin itu. Di balik pintu, saya mendengar suara nafas yang berat. Bukan nafas manusia yang sedang lelah, melainkan nafas yang terdengar basah, seperti ada cairan di dalam tenggorokannya. "Mbak Sita, Mas Bayu," panggil saya dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban. Namun dari bawah celah pintu yang hanya berjarak 1 senti dari lantai, saya melihat sebuah bayangan hitam menutupi cahaya lampu lorong. Bayangan itu berbentuk seperti sepasang kaki tanpa alas, namun kulitnya tampak kelabu kebiruan. Begitu saya berkedip, bayangan itu melesat hilang menuju ke arah kamar mandi belakang dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Saya jatuh terduduk di atas kasur. Seluruh tubuh saya gemetar.
Di pojok kamar, bayangan lemari seolah-olah memanjang dan membentuk sosok yang sedang mengawasi saya dari kegelapan. Malam itu untuk pertama kalinya saya tidur dengan lampu menyala dan bantal yang menutupi wajah. Menyadari bahwa di kos ini saya tidak pernah benar-benar sendirian. Malam ke-8 di kos Kota P adalah malam yang tidak akan pernah saya lupakan. Hujan baru saja reda, menyisakan hawa lembab yang menyesakan dan suara tetesan air dari talang yang bocor di luar jendela. Jam dinding menunjukkan pukul 23.10 waktu Indonesia Barat. Ketika perut saya tiba-tiba melilit hebat, rasa mulas yang tidak tertahankan memaksa saya untuk keluar kamar menuju satu-satunya kamar mandi umum di lorong belakang. Lampu lorong yang hanya 5 watt bergoyang pelan tertiup angin yang masuk dari celah ventilasi, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari di dinding. Ketika sampai di depan kamar mandi, saya mendapati pintunya tertutup rapat. Ada cahaya remeng-remeng dari dalam, menandakan seseorang sedang menggunakannya. Aduh, kok ada orang sih? Saya menunggu sekitar 2 menit, namun tidak terdengar suara guyuran air sama sekali, hanya ada keheningan yang janggal. Karena sudah tidak kuat menahan rasa sakit di perut, saya memberanikan diri mengetuk pintu kayu yang permukaannya sudah agak melapuk itu. Tok, tok, tok. Mbak, Mas, masih lama ya? Tanya saya dengan suara agak serak. Tidak ada jawaban kata-kata, namun dari dalam terdengar suara dehuman seorang perempuan. Suaranya berat, namun jelas itu adalah suara perempuan. Saya langsung teringat pada Mbak Sita, postur suaranya mirip. Dan memang hanya ada dia dan Mbak Rina perempuan di kos ini. Mengingat kamar Mbak Rina memiliki kamar mandi dalam, kesimpulan saya hanya satu, itu pasti Mbak Sita. Oh, ada Mbak Sita ya? Jangan lama-lama ya Mbak, sudah di ujung nih, kata saya mencoba sedikit bercanda untuk menutupi rasa canggung. Lagi-lagi tidak ada jawaban kalimat, hanya deman yang sama, namun kali ini terdengar lebih panjang dan sedikit lebih dalam. Saya menghela nafas, bersandar di dinding lorong yang dingin. 10 menit berlalu, kegelisahan saya mulai berubah menjadi kebingungan. Selama 10 menit itu tidak ada suara gayung menyentuh bak, tidak ada suara air mengalir, bahkan tidak ada suara gesekan pakaian. Kamar mandi itu sangat sunyi, seolah-olah orang di dalamnya hanya berdiri diam menghadap pintu. Baru saja saya hendak mengetuk lagi, sebuah suara dari arah lorong depan mengejutkan saya. Loh Mas, ngapain berdiri di situ? Saya menoleh dengan cepat. Jantung saya hampir melompat keluar. Di sana berjalan santai dari arah dapur sambil membawa botol air minum adalah Mbak Sita. Ia memakai daster batik dan rambutnya dicepol asal-asalan. Wajah saya pucat seketika. Saya menoleh ke arah pintu kamar mandi yang masih tertutup rapat, lalu menoleh lagi ke arah Mbak Sita. Loh, Mbak Sita? Mbak kan di dalam? Tanya saya dengan telunjuk gemetar menunjuk ke arah pintu kamar mandi. Mbak Sita menghentikan langkahnya, dahinya berkerut. Di dalam mana? Saya baru saja dari dapur ambil minum. Memang kenapa? Tadi saya tanya masih lama. Terus ada yang berdem dari dalam, Mbak. Saya yakin itu suara perempuan. Saya kira Mbak Sita, kata saya dengan nada suara yang mulai tidak stabil. Mbak Sita terdiam. Wajahnya yang tadi tampak santai berubah menjadi kaku. Ia mendekat ke arah saya, tapi ia tetap menjaga jarak dari pintu kamar mandi itu. Matanya menatap daun pintu yang terkunci dari dalam. Mas, Mbak Rina ada di kamarnya. Dia nggak pernah pakai kamar mandi luar, bisik Mbak Sita pelan. Tanpa banyak bicara, Mbak Sita maju selangkah dan mendorong pintu kamar mandi itu. Anehnya, pintu yang tadi terasa terkunci rapat kini terbuka dengan sekali dorongan ringan. Kami berdua melongo ke dalam, kosong. Ruangan kecil berukuran 1,5 kali 1,5 meter itu kering kerontang. Tidak ada bekas air di lantai, tidak ada bau sabun, dan yang paling mengerikan, tidak ada orang. Hanya ada sebuah lampu kuning redup yang berkedip-kedip dan aroma tanah basah yang tiba-tiba menyeruak memenuhi hidung kami. Mbak Sita langsung menarik tangan saya. Sudah Mas, masuk kamar saja, tahan dulu mulesnya, atau pakai kamar mandi di kampus saja kalau berani keluar, katanya dengan suara bergetar. Saya hanya bisa terpaku menatap lubang pembuangan air di pojok kamar mandi itu. Di sana, saya melihat beberapa helai rambut panjang yang hitam legam melilit di saringan air, seolah baru saja ditinggalkan oleh pemiliknya yang menghilang entah kemana.
Kejadian di malam ke-8 menyisakan trauma yang membuat saya sulit memejamkan mata. Namun tubuh manusia punya batasnya. Di malam ke-9 sekitar pukul setengah 12 malam, siklus perut mulas itu kembali menyerang secara agresif. Kali ini saya tidak punya pilihan. Dengan perasaan was-was dan jantung yang berdegup kencang, saya menyambar handuk dan bergegas menuju kamar mandi luar. Lorong kos malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Lampu neon di tengah lorong berbunyi nging. Sebuah dengungan listrik yang menambah suasana makin mencekam. Begitu sampai di depan kamar mandi, saya segera menendang pintunya pelan, memastikan tidak terkunci. Syukurlah pintu terbuka. Kamar mandi kosong dan kering. Saya masuk, mengunci pintu dengan grendel besi yang sudah berkarat, dan mencoba menyelesaikan urusan saya secepat mungkin. Suasana begitu sunyi hingga suara nafas saya sendiri terdengar seperti deru angin. Tiba-tiba pintu kayu di depan saya diketuk. Bukan ketukan yang sopan, melainkan ketukan yang menggunakan buku jari dengan keras dengan ritme yang cepat. "Siapa?" tanya saya ketus, mencoba menutupi rasa takut yang mulai merayap di tulang punggung. Hening, tidak ada jawaban. "Mbak Sita, Mas Bayu, sebentar, tanggung nih." Tetap tidak ada sautan. Namun tidak lama kemudian, suara ketukan itu berubah menjadi suara garukan, seperti kuku yang tajam sedang mengais-ngais permukaan pintu kayu yang kasar. Bulu kuduk saya berdiri tegak. Saya menatap ke arah ventilasi. Kaca buram di atas pintu, satu-satunya celah udara yang menghubungkan kamar mandi dengan lorong luar. Di balik kaca buram itu saya melihat sesuatu yang membuat darah saya seolah berhenti mengalir. Sebuah bayangan hitam muncul. Itu adalah bagian atas kepala manusia. Rambutnya tampak jabrik dan kaku. Bayangan itu tidak diam. Ia bergerak naik turun dengan cepat. Sosok di luar sana seolah sedang melompat-lompat berulang kali untuk mengintip ke dalam lewat ventilasi yang letaknya cukup tinggi. Mas Bayu ya? Jangan bercanda dong mas, gak lucu," teriak saya, mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa itu adalah perbuatan jahil suami Mbak Sita yang memang berpostur tinggi. Sosok itu berhenti melompat. Bayangan kepala itu kini dia memaku di ventilasi. Saya bisa melihat siluet telinga dan bentuk kepala yang tidak proporsional. Tiba-tiba terdengar suara tawa kecil yang sangat tipis. Suara tawa yang terdengar seperti suara anak kecil, tapi dengan nada yang serak dan dewasa. "Selesai, cepat," bisik sebuah suara dari balik pintu. Sontak saya langsung menyiramkan air, memakai celana dengan terburu-buru, dan menyambar handuk dengan keberanian yang tersisa. Saya menyentakkan grendel dan membuka pintu dengan keras. Brak! Lorong itu kosong melompong. Hawa dingin yang ekstrim langsung menyergap kulit saya yang berkeringat. Saya menoleh ke kiri dan ke kanan. Tidak ada tempat untuk bersembunyi di lorong ini selain masuk ke kamar masing-masing. Saya berlari menuju kamar Mbak Sita dan menggedor pintunya. Mbak Sita, Mas Bayu." Tidak ada jawaban dari dalam. Malah pintu kamar nomor 1 milik Mbak Rina yang terbuka perlahan. Mbak Rina muncul dengan wajah yang mengantuk yang pucat, mengenakan daster panjang berwarna putih tulang. "Kenapa Thomas? Berisik malam-malam begini?" tanya Mbak Rina dengan suara datar yang dingin. "Mbak, Mas Bayu di dalam. Tadi dia jahil banget ngintip-ngintip di kamar mandi," kata saya dengan nafas memburu. Mbak Rina menatap saya dengan tatapan kosong, lalu beralih menatap pintu kamar Mbak Sita yang gelap. "Sita sama suaminya sudah berangkat keluar kota tadi sore. Ada urusan keluarga mendadak. Mereka baru pulang lusa." Dengkul saya rasanya lemas seketika. Lalu siapa yang tadi melompat-lompat di depan pintu kamar mandi? Mbak Rina hanya menghela nafas panjang. Ia tidak tampak kaget atau takut. Ia justru mendekat ke arah saya dan berbisik. "Mas, kalau di sini mendengar suara atau melihat bayangan, anggap saja itu tikus lewat. Jangan diajak bicara, apalagi ditantang. Dia itu cuma ingin tahu siapa penghuni baru yang berisik ini." Mbak Rina menutup pintunya kembali, meninggalkan saya sendirian di lorong yang kini terasa jauh lebih gelap. Saat saya berjalan kembali ke kamar, saya tidak sengaja melirik ke arah ventilasi kamar mandi tadi. Di sana, di atas kusen kayu yang tinggi, saya melihat bekas telapak tangan kecil berwarna hitam keabu-abuan, seolah seseorang baru saja bertumpu di sana dengan tangan yang kotor oleh tanah kuburan. Setelah Mbak Rina menutup pintunya, saya berdiri mematung di tengah lorong. Kata-kata tentang tikus sama sekali tidak menenangkan. Tidak ada tikus yang memiliki tangan untuk bertumbuh di ventilasi setinggi 2 meter. Saya masuk ke kamar mengunci pintu ganda
dan menyalakan semua lampu, termasuk lampu belajar dan lampu kecil di sudut ruangan. Malam itu kos-kosan terasa sangat berbeda. Biasanya suara motor lewat di gang depan atau gonggongan anjing tetangga masih terdengar. Namun kali ini sunyi yang tercipta sangatlah pekat. Seolah-olah bangunan kos ini telah dipindahkan ke dimensi lain yang terisolasi dari dunia luar. Saya mencoba menjamkan mata, namun telinga saya justru menjadi lebih sensitif. Suara itu berasal dari atas plafon. Awalnya, saya pikir itu adalah suara cicak atau tikus seperti kata Mbak Rina. Namun suaranya berubah menjadi ketukan yang berirama. Tak, tak, tak. Seolah-olah ada seseorang yang sedang merangkak di atas sana, menggunakan ujung jemari yang keras. Suara itu bergerak dari sudut kamar, melintasi tepat di atas kepala saya, lalu berhenti di atas lemari kayu tua. Sabar, ini cuma perasaanmu saja, bisik saya pada diri sendiri, meskipun tangan saya sudah gemetar hebat. Tiba-tiba, suhu di dalam kamar turun drastis. Kipas angin yang berputar terasa meniup angin es yang menusuk tulang. Di tengah kesunyian itu saya mendengar suara bisikan. Bukan bisikan kata-kata yang jelas, melainkan suara desis panjang. Saya tersentak duduk. Siapa? Tidak ada jawaban. Namun dari arah dapur yang letaknya beberapa meter di luar kamar, terdengar suara piring berdenting. Kemudian suara keran air dibuka. Air mengalir deras. Saya tahu betul Mbak Rina sudah masuk ke kamarnya dan kamar Mbak Sita kosong. Tidak mungkin ada orang di dapur jam 1 pagi dengan lampu lorong yang mati. Keberanian yang dipicu oleh rasa kesal mulai muncul. Saya menyambar ponsel, menyalakan senter dan membuka pintu kamar. Saya ingin membuktikan bahwa itu hanya kucing atau keran yang bocor. Begitu saya melangkah keluar, lorong itu terasa sangat panjang. Senter ponsel saya hanya mampu menembus kegelapan sejauh 3 meter. Saat saya mengarahkan cahaya ke arah dapur, suara air itu mendadak berhenti. Sebuah bayangan putih melesat dari area dapur menuju ruang tengah dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Saya terpaku. Di ruang tengah, tepat di bawah tangga menuju lantai 2 yang belum selesai dibangun, ada sebuah kursi kayu panjang. Di sana dalam kegelapan yang hanya terkena sedikit pantulan cahaya senter saya, tampak seseorang sedang duduk membelakangi saya. Sosok itu mengenakan baju daster yang sangat kumal, rambutnya panjang tergerai hingga menyentuh lantai. Mbak Rina? Panggil saya pelan berharap itu benar-benar dia. Sosok itu tidak menoleh, tapi tubuhnya mulai bergetar hebat. Suara isak tangis yang tertahan mulai terdengar. Suaranya kecil, tajam, dan membuat telinga saya berdenging. Saat saya mencoba mendekat 1 langkah, bau busuk yang luar biasa menyengat, seperti bau bangkai tikus yang sudah berhari-hari, tiba-tiba memenuhi lorong. Bersamaan dengan itu, lampu neon yang mati di atas saya tiba-tiba menyala sendiri, berkedip-kedip merah. Ketika lampu itu menyala terang dalam satu kedipan, sosok di kursi itu menoleh ke belakang dengan posisi leher yang terkilir tidak wajar. Wajahnya hancur, rata tanpa mata. Hanya ada lubang hitam di bagian mulut yang menganga lebar. Belum waktunya. Suara itu bukan terdengar di telinga, tapi menggema langsung di dalam kepala saya. Saya berbalik dan berlari masuk ke kamar secepat kilat. Saya membanting pintu dan mengganjalnya dengan kursi belajar. Malam itu saya tidak berani lagi melihat keluar. Di luar sana, di balik pintu kamar saya, suara tek-tek di plafon berganti menjadi suara cakaran keras di daun pintu kayu saya. Seolah sesuatu di luar sana sedang mencoba masuk dan menagih salam yang lupa saya ucapkan saat pertama kali datang. Malam itu kota P terasa sangat membara, meskipun jam dinding sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Hawa panas seperti uap ketel yang terperangkap masih mendekam di dalam kamar nomor 3. Kipas angin kecil di sudut meja hanya berputar malas, mengeluarkan bunyi derit ngik-ngik yang monoton. Bukannya membawa kesegaran, ia justru hanya memutar udara apek yang itu-itu saja. Karena suasana kos yang begitu senyap, ditambah kepergian Mbak Sita dan Mas Bayu keluar kota, saya merasa sedikit lebih leluasa, meski tetap ada rasa was-was. Saya memberanikan diri membuka pintu kamar sekitar 10 cm, mengganjalnya dengan sendal agar ada aliran udara dari ventilasi lorong. Saya mematikan lampu kamar, membiarkan ruangan tenggelam dalam kegelapan, hanya mengandalkan sisa cahaya lampu jalan yang masuk dari lubang angin. Saya berbaring miring.
menghadap celah pintu. Di luar, lorong kos tampak seperti sebuah lubang hitam yang tidak berujung. Srek. Saya tersentak. Mata yang tadinya mulai berat mendadak terbuka lebar. Suara itu berasal dari luar, dari arah gang paving block yang menjadi akses tunggal menuju gerbang kos. Srek, srek, srek. Bunyinya sangat ritmis dan berat. Itu bukan suara langkah kaki manusia. Itu adalah suara gesekan antara karet keras dan besi yang beradu dengan permukaan semen yang tidak rata. Seperti suara roda yang diputar paksa dengan beban berat di atasnya. Berhenti sebentar lalu didorong lagi. Pikiran logis saya mencoba menolak ketakutan. Mungkin gerobak pemulung, tapi jam 1 pagi lewat gang buntu seperti ini. Namun suara itu tidak menjauh. Suara itu justru terdengar semakin jelas melewati gerbang kayu yang saya tahu persis sudah saya kunci saat di sore. Srek, srek. Kini suara itu sudah berada di dalam area parkir motor. Jantung saya mulai berdegup kencang. Dentumannya terasa hingga ke ujung jari. Ada perasaan terancam yang sangat hebat. Sebuah insting purba yang memberi peringatan bahwa ada sesuatu yang salah sedang memasuki wilayah pribadi saya. Saya ingin bangkit untuk menutup pintu, namun seluruh persendian saya terasa seperti terkunci. Suara roda itu kini memasuki lorong kos. Bunyinya bergema di dinding-dinding lorong yang sempit, menciptakan pantulan suara yang membuat bulu kuduk berdiri tegak. Setiap gesekannya menimbulkan getaran halus yang bisa saya rasakan melalui lantai semen tempat kasur saya bersandar. Suara itu berhenti tepat di depan kamar Mbak Sita. Hening sesaat. Suasana menjadi begitu sunyi hingga saya bisa mendengar detak jantung saya sendiri. Lalu terdengar suara nafas yang parau, bukan nafas biasa, melainkan suara nafas yang berat, tersengal-sengal, dan basah, seperti seseorang yang mencoba bernafas di dalam air. Siapa di luar? Bisik saya nyaris tidak terdengar. Tiba-tiba suara itu bergerak lagi, kali ini lebih cepat dan agresif. Bayangan hitam mulai muncul di celah pintu saya yang terbuka sedikit. Cahaya remang dari lampu jalan di ujung lorong menangkap siluet sesuatu yang rendah, tidak setinggi manusia berdiri. Sebuah roda besar dengan jari-jari besi yang karatan perlahan melintasi celah pandang saya. Diikuti oleh pijakan kaki logam yang sudah kusam dan berdebu. Saya menahan nafas, membekap mulut sendiri agar tidak ada suara yang keluar. Di atas kursi roda itu, saya melihat tumpukan kain yang lusuh bergerak-gerak mengikuti irama nafas yang berat tadi. Sosok itu berhenti tepat di tengah-tengah pintu kamar saya. Udara panas yang tadinya menyiksa mendadak berubah menjadi dingin yang menggigit, hingga saya merasa kulit saya meremang hebat. Bau yang muncul kemudian bukan lagi bau melati atau bangkai, melainkan bau antiseptik, rumah sakit yang sangat tajam bercampur dengan bau apek kain yang tidak pernah dicuci selama bertahun-tahun. Lalu dalam kegelapan itu, kursi roda itu perlahan berputar. Moncongnya kini menghadap lurus ke dalam kamar saya, tepat ke arah mata saya yang sedang mengintip. Saya tidak bisa bergerak. Kondisinya mirip dengan apa yang orang-orang sebut sebagai tindihan atau rep-repan. Namun saya sadar sepenuhnya, mata saya terbuka lebar, menatap celah pintu yang hanya terbuka sedikit. Kursi roda itu kini telah berputar sepenuhnya, menghadap lurus ke arah saya yang berbaring kaku di atas kasur. Dengan satu dorongan pelan, pintu kamar saya yang tadinya hanya terbuka 10 cm, kini terbuka lebar. Engsel pintunya yang berkarat mengeluarkan bunyi derit panjang, seolah meratapi kedatangan tamu yang tidak diundang. Di sana di ambang pintu, sosok itu terlihat jelas di bawah sisa cahaya lampu lorong yang remang-remang. Seorang pria berusia sekitar 40 hingga 50 tahun duduk di atas kursi roda tua yang besinya sudah menghitam. Ia mengenakan baju daster pria atau kemeja yang sangat lusuh, berwarna coklat pudar yang dipenuhi noda-noda gelap. Di kepalanya melingkar sebuah topi pendaki. Wajahnya saya tidak akan pernah melupakannya. Kulitnya pucat seperti kertas yang direndam air dengan urat-urat kebiruan yang menonjol di pelipisnya. Pria itu tidak menatap saya dengan kemarahan, melainkan dengan tatapan kosong yang dalam. "Mas, sudah jam 1. Suaranya keluar dari tenggorokan yang seolah penuh dengan pasir, serak, berat dan pecah. Saya mencoba berteriak tapi lidah saya terasa keluh, menempel di langit-langit mulut.
Saya hanya bisa merintih kecil sementara jantung saya berdetak begitu kencang hingga dada saya terasa sakit. Pria itu perlahan-lahan mengangkat tangannya yang kurus kering, hanya tulang berbalut kulit kelabu. Ia memegang roda kursinya, lalu mendorongnya satu kali lagi. Sekarang, roda depan kursi itu sudah melewati ambang pintu kamar saya. Ia sudah berada di dalam ruangan saya. Tiba-tiba pria itu menarik sudut bibirnya, ia melempar senyum yang sangat lebar, terlalu lebar untuk ukuran manusia normal. Deretan giginya tampak hitam dan tidak beraturan. Senyum itu bukan senyum keramahan, melainkan senyum kepuasan yang membuat seluruh sel di tubuh saya berteriak untuk lari. Namun kaki saya tetap lumpuh. "Dingin ya di sini," bisiknya lagi. Bau antiseptik rumah sakit bercampur tanah kuburan kini begitu menyengat, memenuhi setiap sudut paru-paru saya. Saya merasakan kehadiran sesuatu yang sangat kuno dan gelap dari sosok ini. Ia bukan sekedar hantu yang lewat. Ia terasa seperti pemilik sah dari tanah yang saya pijak. Dalam puncak kepanikan, saya memejamkan mata rapat-rapat. Saya mulai merapal doa apapun yang saya ingat dari masa kecil saya. Mulut saya berkomat-kamit tanpa suara, mohon perlindungan dari Sang Pencipta. Air mata dingin mengalir di sudut mata saya. Suara roda itu terdengar menjauh. Saya tetap tidak berani membuka mata saya. Saya terus berdoa hingga suara itu hilang sepenuhnya, berganti dengan suara jangkrik di kejauhan yang menandakan dunia nyata telah kembali. Begitu saya memberanikan diri membuka mata, kamar saya kosong. Pintu masih terbuka lebar, menampakkan lorong yang sunyi dan gelap. Namun ada satu hal yang membuat saya hampir pingsan. Di lantai semen yang putih, tepat di tempat kursi roda itu tadi berhenti, terdapat bekas jejak ban yang basah dan berlumpur hitam, serta setetes cairan kental berwarna kekuningan yang baunya sangat busuk, seperti cairan dari luka yang sudah membusuk. Malam itu saya tidak berani menutup pintu. Saya menyalakan semua lampu dan duduk di pojokan kasur sambil memeluk lutut hingga adzan subuh berkumandang dari masjid di ujung gang. Cahaya fajar yang masuk lewat ventilasi tidak lantas menghapus rasa dingin di kulit saya. Begitu adzan subuh selesai berkumandang, saya langsung menyambar botol air minum dan keluar ke beranda depan. Saya tidak sanggup berlama-lama di dalam kamar yang kini berbau antisisa, antiseptik, dan kematian itu. Di sana saya terkejut mendapati Mbak Rina sudah duduk di kursi plastik. Ia mengenakan jaket tebal, tangannya menggenggam segelas teh hangat yang uapnya masih mengepul. Wajahnya yang pucat tampak semakin layu di bawah sinar lampu teras yang mulai kalah oleh cahaya pagi. "Gak bisa tidur, Mas?" tanya Mbak Rina tanpa menoleh. Suaranya datar, namun ada nada empati yang tidak biasa. Saya duduk di kursi sebelah dengan lemas. Nafas saya masih terasa pendek. "Mbak, saya baru saja melihatnya. Pria itu, kursi roda itu." Mbak Rina terdiam cukup lama. Ia menyesap tehnya pelan, lalu menaruh gelas itu di bawah kursi. "Pakai topi pendaki, bajunya kotor seperti orang yang tidak pernah diurus." Sontak saya menoleh ke arahnya. "Mbak tahu? Jadi selama ini Mbak tahu ada sosok itu di sini?" Mbak Rina menghela nafas panjang. Matanya menatap kosong ke arah gerbang besi yang masih terkunci. "Bukan cuma tahu, Mas. Saya dan Sita sudah bosan disapa oleh dia. Itu alasan kenapa saya jarang sekali keluar kamar kalau sudah lewat jam 10 malam. Dan itulah alasan Sita selalu minta suaminya pulang sebelum maghrib." Saya merasa dihianati oleh keadaan. "Kenapa Mbak tidak bilang dari awal? Saya hampir gila di dalam sana." "Kalau kami bilang, siapa yang mau tinggal di sini?" Mbak Rina menatap saya dengan sorot mata yang tajam namun sedih. "Kos ini murah karena ada harganya, Mas. Harga yang dibayar dengan ketenangan kita. Pria itu, dia dulu penghuni sini juga, puluhan tahun yang lalu, saat bangunan ini masih berupa rumah tua milik seorang pedagang." Mbak Rina mulai bercerita dengan suara lirih. Konon pria itu adalah salah satu kerabat pemilik rumah yang mengalami kecelakaan hebat hingga lumpuh. Ia disembunyikan di kamar belakang yang sekarang menjadi area kamar mandi umum dan kamar nomor 3 karena keluarga merasa malu dengan kondisinya yang semakin membusuk akibat penyakit kulit yang tidak kunjung sembuh. Dia meninggal dalam keadaan depresi dan tidak terurus di kursi rodanya. Tragisnya, jenazahnya baru ditemukan 3 hari setelah dia meninggal karena baunya sudah menyengat sampai ke jalan depan, saut Mbak Rina. Saya teringat bau antiseptik dan bau busuk di kamar saya tadi malam. Perut saya mendadak mual kembali.
Jadi dia masih merasa ini rumahnya? Lebih dari itu, Mas. Dia merasa ada sesuatu di bawah tanah kos ini yang menahan dia untuk tidak pergi. Sesuatu yang ditanam oleh pedagang itu dulu sebagai penglaris. Makhluk-makhluk di sini termasuk pria kursi roda itu terjebak di sini karena magnet gaib dari benda-benda itu. Tiba-tiba Mbak Sita muncul dari balik pintu. Ia baru saja pulang lebih awal dengan Mas Bayu, wajahnya tampak sembab. Ia menatap saya dan Mbak Rina bergantian, lalu berbisik pelan. Mas, kalau bisa, jangan terlalu sering melamun di kamar. Pria itu suka dengan orang yang pikirannya kosong. Dia mencari teman untuk duduk di samping kursi rodanya. Saya merinding hebat. Penjelasan mereka tidak membuat saya merasa lebih aman. Justru membuat dinding-dinding kos ini terasa seperti penjara gaib yang siap menelan siapa saja yang lengah. Di bawah kaki saya, lantai semen ini terasa lebih dingin dari biasanya. Seolah-olah ada ribuan rahasia yang terkubur di bawahnya, berbisik menanti giliran untuk muncul ke permukaan. Keputusan saya sudah bulat, saya harus pindah. Rasa takut yang awalnya hanya sekedar gangguan tidur kini sudah berubah menjadi ancaman mental yang nyata. Pagi itu saya mulai memasukkan pakaian ke dalam tas dengan tangan yang masih gemetar. Setiap kali mendengar suara gesekan kecil di lantai, jantung saya berdegup kencang. Mengira itu adalah roda dari kursi roda sang pria misterius. Saat saya sedang mengangkut kardus buku ke depan gerbang, seorang kakek tua yang saya temui di hari pertama sedang menyapu dedaunan kering di trotoar. Ia berhenti menyapu dan menatap saya dengan tatapan yang seolah sudah menduga hal ini akan terjadi. "Sudah tidak tahan ya, Le?" tanya kakek itu dalam bahasa Jawa halus yang kental. Saya menyeka keringat di dahi, lalu duduk sebentar di atas semen pagar. "Nggak kuat, Mbah, suasananya nggak masuk akal. Mbah tahu sesuatu tentang tempat ini?" Kakek itu menyandarkan sapu lidinya ke pohon mangga, lalu mendekat. Ia mengecilkan suaranya seolah takut tembok kos itu memiliki telinga. "Bangunan ini memang bernyawa, Le. Dulu sebelum jadi kos-kosan, pemiliknya adalah pedagang kain perantauan yang sangat sukses, tapi suksesnya tidak wajar." Ia bercerita bahwa di kota P pada masa lalu, persaingan dagang sangatlah keras. Sang pemilik rumah, demi melindungi hartanya dan memastikan dagangannya laris manis, menanam sesuatu di 4 sudut bangunan dan tepat di bawah titik tengah rumah, yang sekarang menjadi lorong menuju kamar mandi. Bukan cuma satu, tapi banyak. Ada jimat bungkus kain kafan, keris kecil, hingga botol-botol berisi minyak yang baunya amis. Orang sini menyebutnya tanaman, bisik si kakek. Itu digunakan sebagai penglaris atau pelindung. Masalahnya, benda-benda seperti itu adalah magnet bagi makhluk-makhluk terlantar. Saya tertegun. Penjelasan itu masuk akal dengan apa yang saya alami. Lalu hubungannya dengan pria di kursi roda itu apa, Mbah? Pria itu dulu kerabat si pedagang. Dia lumpuh dan sakit-sakitan. Karena rumah itu sudah dipenuhi penjaga yang gelap, kondisi fisiknya makin buruk. Dia tidak kuat menahan energi dari benda-benda yang ditanam di bawah kamarnya sendiri. Setelah dia meninggal dalam keadaan sengsara, sukmanya tidak bisa keluar dari pagar ini. Dia terjebak, terikat oleh perjanjian gaib yang dibuat oleh saudaranya sendiri. Kakek itu menunjuk ke arah kamar nomor 3, kamar yang baru saja saya tinggalkan. Di bawah tempat tidurmu itu, dulu ada titik paling kuat penanaman jimat penglaris itu. Makanya kalau ada orang baru yang tinggal di sana, penghuni lama yang tidak kasat mata pasti akan datang untuk melihat siapa yang berani tidur di atas rumah kami. Saya merasa mual membayangkan selama sebulan ini saya tidur tepat di atas pusat energi gelap yang menarik sosok mengerikan itu. Mbak Rina dan Mbak Sita ternyata benar. Kos ini bukan sekedar bangunan tua, melainkan sebuah wadah atau botol raksasa yang mengurung energi negatif selama puluhan tahun. Pindahlah, Le, sebelum kamu benar-benar ditandai. Kalau sudah ditandai, kemanapun kamu pergi, suara roda itu akan tetap mengikutimu. Ucap kakek itu mengakhiri pembicaraan sambil kembali menyapu. Saya segera mempercepat proses pindahan saya. Saat saya menarik tas terakhir keluar dari kamar, saya secara tidak sengaja menatap ke arah ubin di bawah lemari kayu. Ada satu ubin yang warnanya sedikit berbeda, tampak lebih kusam dan sedikit retak. Tiba-tiba dari balik retakan ubin itu keluar kepulan asap tipis yang berbau melati busuk.
seolah-olah tanah di bawah sana sedang bernafas. Siang itu matahari Kota P bersinar sangat terik, namun sinarnya seolah terhenti di depan gerbang kos. Di dalam lorong atmosfer tetap terasa abu-abu dan lembab. Saya sudah mengangkut barang terakhir ke dalam bak mobil pickup sewaan. Mbak Rina dan Mbak Sita berdiri di beranda, menatap saya dengan tatapan yang sulit diartikan. Mungkin iri karena saya bisa pergi, sementara mereka masih terjebak di sana karena keterbatasan biaya. Hati-hati di jalan mas, jangan lupa barang-barangnya nanti dipercikan air doa atau garam ya di tempat baru, pesan Mbak Rina datar. Saya hanya mengangguk cepat, pikiran saya hanya satu, segera menjauh dari radius bangunan ini sebelum benar-benar berangkat. Saya menyadari kunci kamar nomor 3 masih menggantung di jari telunjuk saya. Saya harus mengembalikannya ke tempat semula, di atas meja kecil di dalam kamar, sesuai instruksi pemilik kos melalui telepon. Dengan langkah berat saya kembali memasuki lorong. Suasana sangat sunyi, namun telinga saya berdenging hebat. Begitu sampai di depan kamar nomor 3, saya merasakan dorongan kuat untuk tidak masuk. Tapi tanggung jawab mengalahkan rasa takut. Saya melangkah masuk, meletakkan kunci di atas meja yang sudah kosong. Tiba-tiba, pintu kamar terbanting menutup dengan sangat keras. Saya tersentak dan langsung memutar slot pintu, tapi macet. Pintu itu seolah ditahan oleh kekuatan ribuan tangan dari luar. Di tengah kepanikan itu, suhu kamar merosot tajam, bau antiseptik dan tanah basah kembali menyeruak. Kali ini begitu pekat hingga saya tersedak. Serak, serak. Suara itu muncul bukan dari luar, melainkan dari balik lemari kayu tua yang masih tertinggal di sana. Dari kegelapan di samping lemari, kursi roda itu perlahan muncul. Kali ini tidak ada lagi bayangan remang. Pria bertopi pendaki itu duduk di sana, menatap saya dengan mata yang kini tidak lagi kosong, melainkan merah menyala seolah penuh amarah. Ia mengangkat tangannya yang kurus kering, menunjuk ke arah ubin retak yang diceritakan si kakek tadi pagi. Di bawah ubin itu saya melihat sesuatu bergerak-gerak seperti urat nadi yang berdenyut di bawah semen. Kau membawanya. Suaranya menggelegar di dalam rongga dada saya. Saya meraba saku celana saya dan menemukan sebuah koin kuno yang saya temukan di kolong tempat tidur saat membersihkan kamar tadi. Tanpa pikir panjang, saya melempar koin itu ke arahnya. Begitu koin itu menyentuh lantai, pintu kamar terbuka sendiri dengan sentakan keras. Saya berlari keluar tanpa menoleh lagi, melompati pagar dan langsung naik ke atas bak mobil pickup. Jalan pak, jalan sekarang, teriak saya pada sopir pickup. Mobil melaju membelagang sempit Kota P. Saat mobil melewati gerbang depan, saya memberanikan diri menoleh ke arah jendela kamar nomor 3 di lantai bawah. Di sana, di balik kaca yang berdebu, saya melihat pria bertopi pendaki itu berdiri. Ya, dia tidak lagi di kursi roda. Dia berdiri tegak menempelkan telapak tangannya ke kaca jendela sambil terus menatap kepergian saya. Setelah pindah ke kos baru yang lebih tenang dan ramai, saya mengira semuanya berakhir. Namun di malam pertama di tempat baru tepat jam 1 pagi, saya terbangun karena suara yang sangat akrab. Serak, serak. Suara itu berasal dari luar kamar kos baru saya. Saya bangkit dengan tubuh gemetar dan membuka pintu. Lorong kos baru saya kosong, tapi di depan pintu saya terdapat sebuah topi pendaki yang lusuh dan berbau tanah makam. Di dalamnya terselip sebuah catatan kecil dengan tulisan tangan yang gemetar dan tinta hitam yang merembes. Terima kasih sudah membukakan pintu. Saya menyadari satu hal yang mengerikan. Jimat yang ditanam di bawah tanah Kota P mungkin tertinggal di sana. Namun sosok yang mengikutinya telah menemukan rumah baru di dalam ingatan dan ketakutan saya. Teror itu tidak pernah benar-benar selesai. Ia hanya berpindah tempat. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.